Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah candlestick serta kelebihan dan kekurangannya. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Baiklah, jadi seperti biasa di sini kita akan membahas mengenai sejarah candlestick serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita awali dengan sejarah candlestick ya. Jadi di sini kita akan langsung aja. Nah, untuk sejarah candlestick di sini di poin pertama ya, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi candlestick adalah metode technical analysis yang berasal dari Jepang pada abad ke-17 ya. Jadi candlestick pertama kali ditemukan di Jepang oleh Munehisa Hotma. Jadi ini adalah penemu pertama candlestick. Kemudian pada abad ke-18 mulai dipergunakan sistem kupon untuk pembelian beras yang dikirim di waktu yang akan datang, sehingga pasar komoditi di Osaka tersebut menjadi pasar futur pertama di dunia. Dan kemudian dikembangkan pada tahun 1750 ya. Jadi pada abad ke-18 candlestick itu sudah digunakan di pasar Osaka ya. Jadi sistemnya itu masih menggunakan kupon dan kemudian dikembangkan di tahun 1750. Selanjutnya pada poin kedua, setelah dikembangkan tahun 1750, Munehisa Hotma itu menggunakan candlestick trading ya. Dan pada saat digunakan, dia berhasil sukses selama 100 kali beruntun. Jadi dia nggak pernah loss selama menggunakan candlestick. Selanjutnya dia juga membuat catatan tentang psikologi para trader ya. Jadi dia mencatat poin-poin yang berhubungan dengan psikologi para trader. Selanjutnya dia juga membuat catatan data harga beras dan kondisi cuaca ya. Jadi itu semuanya dicatat pada saat dia trading. Selanjutnya di poin keempat dia membuat 160 aturan dan prinsip dalam trading ya. Jadi ada metode-metode yang dia sudah kumpulkan. Selanjutnya di poin ketiga, pada tahun 1987 Stephen Nison mempelajari candlestick di Jepang dan kemudian menulis buku tentang candlestick. Setelah 3 tahun hingga akhirnya candlestick menjadi salah satu bagian penting dalam technical analysis saat ini. Jadi yang menulis tentang candlestick itu adalah Stephen Nison ya, tapi yang menggunakan pertama kali itu Munehisa Hotma dan kemudian dikembangkan di dunia trading itu pada tahun 1750 ya dan mulai populer di tahun 1987. Jadi itu adalah sejarah dari candlestick ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari candlestick ya. Jadi ini beberapa catatan yang saya sudah kumpulkan mengenai kelebihan dari candlestick. Yang pertama itu candlestick memiliki body yang memberi penekanan akan hubungan antar open dan close sehingga dapat memberi peringatan pada trader tentang perubahan psikologi pelaku pasar yang dapat menyebabkan perubahan tren meskipun hanya dalam jangka pendek. Jadi kelebihan pertama candlestick yaitu dapat memberi sinyal kepada para trader bahwa perubahan atau tren pasar sudah berubah ya. Jadi itu kelebihan yang pertama. Berikutnya pada poin kedua, warna pada candlestick yang menunjukkan sesi tersebut bullish atau bearish serta adanya shadow membuat para trader lebih mudah dan cepat dalam melihat dan menganalisa tren. Jadi warna candlestick itu bisa memberi sinyal kepada para trader apakah bullish atau bearish ya. Dan ada juga shadow yang bisa teman-teman perhatikan pada saat trading ya. Jadi itu kelebihan kedua dari candlestick.
Selanjutnya yang ketiga, candlestick bagus dalam memberikan sinyal perubahan arah pergerakan harga. Candlestick mengidentifikasi perubahan sentimen pelaku pasar dan memberikan sinyal lebih cepat dari alat technical analysis lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya gunakan candlestick ini lebih gampang untuk mengenali perubahan pasar, karena kalau misalnya teman-teman gunakan atau sudah paham tentang candlestick maka itu sangat gampang untuk melihat apakah bakal ada perubahan harga ya. Makanya teman-teman juga wajib untuk mengenal jenis-jenis candlestick karena itu akan membantu teman-teman dalam menganalisis perubahan pasar ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu tentang kelebihan dan kekurangan candlestick, teman-teman juga wajib untuk belajar tentang jenis-jenis atau macam-macam candlestick ya. Selanjutnya kelebihan yang keempat, candlestick dapat digunakan bersama-sama dengan alat technical analysis lainnya karena sama-sama menggunakan data open, high, low, dan close ya. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dengan technical analysis lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan candlestick tapi tidak memuaskan, maka teman-teman bisa kombinasikan dengan technical analysis lainnya karena ini sangat-sangat gampang dikombinasikan dengan technical analysis lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa catatan tentang kekurangan dari candlestick ya. Jadi yang pertama, candlestick hanya memberikan sinyal dalam jangka pendek. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan candlestick, maka teman-teman hanya bisa gunakan dalam jangka yang pendek ya. Jadi tidak bisa untuk trading berbulan-bulan. Jadi hanya dalam jangka pendek. Kalau misalnya teman-teman sering scalping, maka ini sangat-sangat bagus ya, atau day trading. Selanjutnya yang kedua, signal dari candlestick tidak memberikan target harga dan beberapa lama durasi signal tersebut. Jadi untuk sinyalnya itu bisa aja kecil perubahannya, jadi hanya berlaku dalam jangka yang pendek ya. Jadi itu kelemahannya. Selanjutnya yang ketiga, persentase keberhasilan pola candlestick rata-rata hanya 50% sehingga kurang memberikan kepastian. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan candlestick bisa dikombinasikan dengan technical analysis lainnya ya, karena untuk perubahannya itu hanya 50% ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari candlestick. Baiklah, saya kira sekian dulu ya pembahasan mengenai sejarah candlestick dan kelebihan serta kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya tentang macam-macam atau jenis-jenis candlestick. Oke, see you next time di video berikutnya.